Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Priangan TV Sampurasun. Hari ini kembali lagi bersama saya Rosmayanti di Ulas Berita Pagi. Nah, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya. Di sini ada Teh Rifda. Sehat, Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa di program Ulas Berita di edisi hari ini Senin 20 Januari 2025 kita akan mengulas informasi dan berita menarik tentunya di Koran Harian Umum Kabar Priangan. Langsung saja ya Teh ya. Di halaman pertama di sini ada informasi mengenai sampah penuhi bendungan Leuwi Keris. Ini kenapa sih dengan sampah? Oke, saya ulas beritanya. Permasalahan sampah yang memenuhi bendungan Leuwi Keris yang terletak di wilayah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya masih menjadi persoalan serius. Bukan hanya mengganggu keindahan, namun kehadiran sampah ini bisa mendatangkan penyakit bagi masyarakat. Di sini juga tertulis katanya menurut Humas Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy Rahmat, sampah yang mengotori bendungan tersebut datang dari hulu di 3 wilayah katanya, yakni di wilayah Kabupaten Tasikmalaya beserta Ciamis, dan sampah itu datang dari hulu kebanyakan sih dari sampah plastik katanya, kayak styrofoam, dan di sini disampaikan oleh Humas Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Nah, mengenai berbicara soal sampah ini tidak pernah ada ujungnya ya Teh ya. Betul. Mengenai lingkungan itu selalu menjadi sorotan juga, karena memang sungai ini adalah bagian dari lingkungan yang harus kita jaga ya. Bagaimana hari ini sungai beserta lingkungan lainnya itu bisa terhindar dari yang namanya sampah. Kita harus bisa lebih menjaga kebersihan lingkungan ya, terutama bagaimana kita bisa membuang sampah tepat pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan kerugian gitu untuk lingkungan sekitar. Karena memang untuk saat ini dan seterusnya ya, kita hidup di bumi dan bagaimana kita harus bisa saling menjaga antara lingkungan dan ekosistem yang ada. Betul ya Teh Rifda? Betul. Oke, lanjut saja Teh Rifda di informasi berikutnya. Baik. Untuk berita selanjutnya, mungkin ini ada khusus untuk warga Tasikmalaya nih, yaitu sudah 4 tahun pembangunan Poliklinik RSUD Tasik mangkrak. Wah, kenapa tuh ya bisa mangkrak ya? Pembangunan gedung Poliklinik di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Subarjo Tasikmalaya sudah 4 tahun mangkrak. Akibatnya selama itu pula pelayanan Poliklinik di RSUD Dr. Subarjo tak layak karena pasien rawat jalan dilayani di ruang-ruang pelayanan darurat. Di sini dikatakan bahwa ruangan yang sebelumnya ruang rawat inap beralih fungsi menjadi poliklinik. Dampaknya, antrean pasien poliklinik kerap terjadi, bahkan antrean meluber hingga keluar. Sebagian tampak menanti di sekitar taman. Melihat berita ini gitu ya Teh, ini sesuatu yang menyedihkan ya, karena RSUD itu kan bagian dari Poliklinik RSUD itu kan melayani masyarakat yang datang ke sana itu pasti dalam kondisi yang sedang tidak sehat. Ya, nah, tapi dengan kondisi infrastruktur atau pembangunan yang mangkrak seperti ini, yang tadinya mungkin niatnya ingin berobat, tapi melihat fasilitas atau gedung yang diberikan itu ternyata belum layak untuk pasien-pasien Poliklinik RSUD. Kita doakan semoga segera ada selesai, ada perkembangan, tindak lanjut, ada perkembangan dari pembangunan Poliklinik RSUD ini agar lebih bermanfaat, lebih bisa menjangkau untuk masyarakat Tasikmalaya dengan nyaman dan selamat. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya. Oke. Kita akan lanjut ke berita di wilayah Garut Sumedang. Nah, Baraya Priangan TV di halaman 2 ini ada berita mengenai 2 pelaku dan ribuan butir pil diamankan. Ini kenapa nih? Polsek Banyuresmi ungkap peredaran obat terlarang. Lagi-lagi ya soal obat terlarang. Kita ulas beritanya. Jajaran Polsek Banyuresmi berhasil mengungkap peredaran obat-obatan terlarang jenis pil koplo di 2 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Banyuresmi. 2 orang terduga pelaku pengedar serta ribuan obat-obatan terlarang pun berhasil diamankan. Kemudian di sini juga tertulis bahwa lokasi pertama
itu berada di Kampung Cirokrok, Desa Sukasenang. Di tempat ini petugas mengamankan sejumlah barang pelaku berinisial HS, 36 tahun, warga Kampung Cigagak, Desa Sukaratu, Kecamatan Banyuresmi katanya. Nah, di sini juga Kapolsek Banyuresmi AKP Uset Heriaman menjelaskan penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya peredaran obat-obatan terlarang di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, pihak kepolisian melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya berhasil mengamankan 2 pelaku di 2 lokasi yang berbeda. Nah, lagi-lagi berbicara soal peredaran obat terlarang ya. Ini kenapa tidak pernah saya selalu menjadi penyakit untuk masyarakat, baik pelaku maupun pengguna gitu ya. Dan untuk generasi muda, apalagi khususnya generasi emas yang akan menyambut generasi emas 2045, mudah-mudahan ya teh tidak lagi gitu ya, minimal ya berkurang lah ya teh. Minimal berkurang dari adanya informasi-informasi yang tidak ramah untuk didengar, semacam yang barusan sudah saya sampaikan gitu. Apalagi penyebaran atau peredaran obat terlarang ini tidak hanya terjadi di Garut atau di Sumedang saja, masih banyak ya teh wilayah di Indonesia yang masih terus menginformasikan berita-berita tersebut. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif seperti demikian. Oke, langsung saja dilanjut Teh Rifdah. Lanjut berita selanjutnya yang akan kita ulas, yaitu untuk baraya di Garut nih. Kemen Imipas RI akan kembangkan peternakan domba Garut di Nusa Kambangan. Kita bacakan terlebih dahulu. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Asep Kurnia melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas 2A Garut pada Minggu 19 Januari 2025. Ia menyebutkan tertarik dengan budidaya domba Garut yang dilaksanakan di Lapas Garut dan akan dikembangkan di Nusa Kambangan. Dalam kunjungan ini, Asep didampingi oleh sejumlah pejabat kementerian, diantaranya Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Eko Budianto, Sekretaris Direktorat Jenderal, serta Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali. Nah, di sini dikatakan bahwa dia mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Lapas Kelas 2A Garut yang telah memanfaatkan lahan untuk mendukung program ketahanan pangan seperti pertanian, peternakan sapi, peternakan domba Garut, peternakan ayam, dan juga peternakan ikan serta lele. Di Lapas Garut, warga binaan diberikan pelatihan agar menjadi lebih produktif dan terampil yang diharapkan akan mampu menjadi contoh bagi lapas lain di seluruh Indonesia. Inovasi ini merupakan inovasi yang menarik, yaitu mendapatkan perhatian khusus yang mana pemberdayaan warga binaan dalam peternakan domba Garut. Saat ini Lapas Kelas 2A Garut telah memelihara hingga 400 ekor domba Garut. Ini luar biasa sekali ya Teh berita ini. Ya, lapas ini juga memberdayakan untuk dan bisa menjadi inspirasi untuk lapas di daerah luar Garut. Karena adanya inovasi baru nih yang memiliki potensi besar yang dapat berkontribusi melalui program pelatihan dan program kerja yang terarah. Ternyata para anggota binaan ini tidak hanya diam di lapas, tapi juga diberikan kegiatan yang bisa memberikan kemahiran untuk mereka dalam bidang tertentu gitu ya Teh. Oke, kita lanjut saja ke berita Kabupaten Tasik nih. Di wilayah Kabupaten Tasik kita menemukan informasi mengenai kebakaran hanguskan rumah dan nyawa nenek di Cipatujah. Di musibah nih ya, Baraya Peringat TV, saya ulas beritanya. Sebuah peristiwa tragis terjadi di Desa Cipanas, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya pada Sabtu 18 Januari 2025 dini hari. Yakni kebakaran hebat yang menghanguskan sebuah rumah hingga mengakibatkan kerugian materi dan jiwa, membuat warga setempat memendam duka. Dan di sini juga tertulis bahwa korban diketahui bernama Anemah, usia 80 tahun, ditemukan tewas terjebak di dalam rumah yang sudah rata dengan tanah. Diduga nenek yang sudah pikun ini kesulitan untuk menyelamatkan diri dari api yang berkobar-kobar cepat. Saat api mulai membesar, katanya Wahidin yang terbangun berusaha menyelamatkan diri dan meminta bantuan warga. Namun sayang, upaya penyelamatan terhadap Anemah tidak membuahkan hasil. Nenek malang itu terjebak di dalam rumah dan tewas akibat terbakar dan tertimpa reruntuhan bangunan. Ini informasi yang cukup tragis juga ya.
di usia yang 80 tahun, sudah tua, sudah tidak sehat seperti pada umumnya gitu ya, karena mempunyai kepikunan tadi. Dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah ini tidak hanya merugikan materi ya Terifdah, tapi juga menghilangkan jejak atau kerugian yang dirasakan oleh keluarga maupun masyarakat sekitar gitu ya. Nah, dan selain merenggut nyawa, katanya kebakaran ini juga menyebabkan kerugian yang materi yang cukup besar. Rumah semi permanen milik Wahidin beserta isinya ludes terbakar. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi perhatiannya untuk kita semua supaya bisa lebih berhati-hati tentang apapun yang menjadi faktor penyebab kejadian. Kalau kewaspadaan itu harus diutamakan ya Terifdah, bagaimana kita bisa mewaspadai, antisipasi untuk diri kita dan untuk sekitar juga, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti berita yang barusan saya sampaikan. Oke, lanjut Terifdah. Oke Bu, berita selanjutnya yang akan kita ulas datang juga dari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu di daerah Salopa nih. Warga Mandalawangi temukan granat di area perkebunan karet. Nah, seorang warga yang tengah melintas, Ade Nurul, menemukan benda mencurigakan yang diduga granat di area lahan perkebunan karet, tepatnya di Kampung Citundun, Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat, 17 Januari 2025 pada sore hari. Ade semula tidak mengira, di sini dikatakan bahwa Ade semula tidak mengira jika benda tersebut merupakan granat. Namun setelah diperiksa lebih seksama, barulah dipastikan benda bulat lonjong tersebut merupakan granat. Ade pun melaporkan penemuan benda mencurigakan itu kepada pihak berwajib. Penemuan granat tersebut sempat menghebohkan warga setempat. Nah, di sini ada Fajar Cahyono yang diduga itu Fajar Cahyono ini sebagai Komandan Batalion D Pelopor. Dia mengatakan bahwa penemuan benda yang didugakan granat bertempat di kawasan perkebunan karet milik PTPN Bagja Negara Kecamatan Salopa. Setelah mendapat informasi, pihaknya pun langsung mengevakuasi benda tersebut bersama unit Jibom Detasemen Gegana Brimob Polda Jabar. Nah, untuk benda diduga granat ini langsung dilakukan disposal atau penghancuran dengan menggunakan alat sumbu ledak. Nah, membaca berita ini mengerikan ya Teh. Mengerikan karena ini yang seperti kita ketahui bahwa di sini adalah perkebunan karet, yang pastinya di sekitar perkebunan karet juga ada pemukiman warga. Betul. Yang untungnya granat ini langsung ditemukan oleh saksi dan dilaporkan kepada Batalion D Pelopor, yang semoga kedepannya itu tidak ditemukan lagi nih alat-alat atau alat-alat berbahaya seperti ini ya. Betul. Oke, kita lanjut saja Terifdah ke informasi di wilayah Ciamis. Nah, di Ciamis ini ada informasi yang duka juga bisa ya, informasi duka. Di sini dituliskan bahwa santri dan alumni Ponpes Miftahul Huda Utsmaniyah kehilangan apa? Kiai Maksum, ulama karismatik itu telah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Teh. Saya ulas beritanya. Suasana harum menyelimuti pemakaman Dewan Kiai atau pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah, Dusun Cikole, Desa Cijulang, Kecamatan Cihorbeti, Kiai Haji Maksum Ahmad Hasan. Dan sambil membacakan sholawat, ribuan orang masuk. Para santri, putra dan putri pesantren tersebut banyak yang tak kuasa menahan air mata. Ini kalau dilihat dari judul memang sudah berita duka ya Teh ya. Kalau berbicara kematian itu tidak ada yang tahu ya Teh. Setiap bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati gitu ya. Dan semoga Kiai Haji Maksum ini kita doakan ya bisa ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lanjut saja Teh Rifdah. Untuk berikutnya kita akan mengulas dari wilayah Banjar nih, yaitu Polres Banjar gelar patroli KRYD. Apa itu KRYD? Yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Di sini judulnya itu puluhan remaja gerombolan motor dibekuk saat pesta miras. Lagi-lagi berita yang berkaitan dengan miras, obat-obat terlarang itu selalu ada ya. Betul, masih terdengar di kita. Apalagi ini adalah puluhan remaja nih. Wah, masih di bawah umur ya.
Nah, kita bacakan terlebih dahulu. Puluhan remaja yang sedang nongkrong dan pesta minuman keras berhasil diamankan tim patroli gabungan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau kita sebut KRED di wilayah hukum Polres Banjar pada Minggu 20 Januari 2025 dini hari. Patroli gabungan yang melibatkan Polres Banjar bersama Kodim 613 Ciamis, Satpol PP dan Dishub Kota Banjar ini berhasil mengamankan belasan unit sepeda motor yang dipergunakan para gerombolan bermotor. Di antara gerombolan motor yang terjaring itu, sebanyak 13 remaja asal Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran saat pesta miras di sebuah warung kosong di rest area Pamongkoran, Kota Banjar. Kemudian sebanyak 6 remaja asal Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis terjaring di pertigaan Sumanding dan sebanyak 9 remaja lagi terjaring di sebuah tempat pencucian motor wilayah Kelurahan Pataruman. Nah, di sini juga ada berita selanjutnya yaitu Kapolres Banjar AKBP Tias Puji Rahadi, dia menambahkan tindakan operasi ini merupakan tindak lanjut dari curhatan masyarakat dalam kegiatan Jumat Curhat yang mengeluhkan gerombolan motor yang berseliweran di jalan mengganggu pengguna jalan lain, terutama gerombolan sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis yang membisingkan. Yang membaca berita ini lagi-lagi ya Teh, ini kalangan remaja itu penerus bangsa. Bagaimana nasib Indonesia jika penerusnya bangsa saja demikian melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat sekali, padahal tidak hanya merugikan diri mereka tapi ada masyarakat juga yang dirugikan, ketidakenakan dari hadirnya hal-hal yang bersifat negatif itu ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke berita ini di dunia pendidikan ya Teh. Di pendidikan kita menemukan informasi mengenai kerjasama Kemendikdasmen dan Kemendes PDT akan perbanyak PAUD di desa. Ini ngobrolin soal desa nih. Oke, kita baca data ulas beritanya. Pendidikan dasar dan menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan bahwa saat ini banyak desa yang tidak memiliki satuan pendidikan anak usia dini. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Mendikdasmen dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes katanya, Yandri Susanto di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saat ini katanya kondisinya masih banyak desa yang tidak ada PAUD, padahal PAUD sebagai pondasi pendidikan karakter seperti banyak negara. Dan di sini juga disampaikan sebagai solusi, katanya, Kementerian menyepakati untuk membicarakan rencana strategis menjadikan guru TK atau PAUD kebanggaan di masyarakat. Adapun Kemendikdasmen menyampaikan upaya strategis yang dapat dilakukan dalam waktu dekat, katanya. Pertama, membuat kesepakatan tertulis berupa Memorandum of Understanding, katanya, antar kedua kementerian yang mengatur 3 hal tersebut. Nah, dalam informasi ini bisa dibilang miris juga ya Teh, kalau pendidikan usia dini itu kan pendidikan yang memang seharusnya pertama ditempuh ya oleh anak-anak hari ini, tapi masih banyak yang belum ada satuan pendidikan PAUD katanya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama tadi dari kementerian menghasilkan suatu keputusan dan impact yang positif supaya nanti PAUD itu di berbagai wilayah bisa ada secara merata ya Teh. Betul sekali. Oke, lanjut Teh. Oke, mungkin ini akan jadi berita terakhir yang kita ulas ya. Betul. Itu datang dari dunia pendidikan juga, yang mana ini untuk berita nasional. Itu sekolah disarankan terapkan sistem pelaporan perundungan secara bijak. Psikolog anak, remaja dan keluarga Sani Budiantini SI menyarankan pengelola sekolah dan lembaga pendidikan bijak dalam menyosialisasikan dan menerapkan sistem pelaporan untuk mencegah perundungan di lingkungan pendidikan. Psikolog lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu mengatakan, sekolah bisa menyediakan kotak pengaduan aman bagi mereka yang ingin melaporkan kejadian perundungan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana untuk sistem pelaporannya itu? Dia mengatakan ya bijak itu mungkin seperti ada kotak anonimus yang orang bisa masukin di situ laporan bahwa pernah melihat atau dia pernah mengalaminya. Sani juga mengungkapkan bahwa pengelola sekolah melibatkan orang tua siswa dalam membangun sistem pendukung penanganan perundungan, menghadirkan mediator sebaya yang dapat mendampingi korban selama proses pemulihan serta memperketat pengawasan di lingkungan sekolah. Misalnya, tongkrongan kakak kelas atau ada tempat sepi itu harus lebih dijaga karena biasanya pulang sekolah atau jam kosong justru dipakai untuk hal-hal yang tidak terarah.
Nah, Sani juga menyampaikan untuk pentingnya adanya pelaksanaan sosialisasi nih, pencegahan perundungan secara berkelanjutan. Lagi-lagi kasus bullying atau perundungan di sekolah itu memang tidak henti-hentinya ya, karena memang mungkin belum ada program atau edukasi, sosialisasi yang bisa mencegah perundungan ini secara signifikan atau efektif ya. Jadi kita doakan semoga dengan adanya pakar-pakar yang concern kepada kasus ini bisa memberikan tindak lanjut yang lebih jauh dan lebih efektif, khususnya untuk di kalangan pendidikan. Oke. Tapi ternyata kayaknya informasi barusan bukan penutup deh. Penutup kayaknya dari Pak PJ. Oh iya, Pak PJ. Oke, ya. di berita saya hilaf ya. Ya, di paling belakang. Ini sebagai penutup Balai Periangan TV, Piman isyaratkan bakal gunakan mobil dinas baru katanya. Oke, saya ulas beritanya. Langkah Pemkab Tasikmalaya yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembelian mobil dinas bagi wali kota dan wakil wali kota terpilih tidak dipersoalkan oleh Piman Alfarizi Ramadan katanya. Sepanjang memiliki alasan kuat dan aturannya jelas, sang wali kota dan tinggal dilantik itu tak masalah untuk menggunakan mobil dinas itu. Ia pun mengisyaratkan untuk tetap menggunakan mobil dinas yang sudah dianggarkan di tahun 2023 lalu. Nah, ini berita yang bahagia juga ya, karena memang Pak PJ ini akan segera dilantik, juga akan segera menggunakan fasilitas yang seharusnya memang digunakan gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu informasi yang menarik juga. Mengapa demikian? Karena tentunya masyarakat Kota Tasikmalaya mungkin sudah tidak sabar lagi menantikan tugas dari PJ Wali Kota yang baru. Mudah-mudahan kita doakan ya Tarifda, Pak PJ ini, Pak Piman dan Pak Wakil PJ Wali Kota ini, Pak Diki Chandra itu bisa melaksanakan tugas dan amanahnya sesuai dengan tanggung jawab. Dan kita juga masyarakat Kota Tasikmalaya merasakan hadirnya PJ Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru itu dengan program-program dan inovasi yang baru sehingga masyarakat Kota Tasikmalaya bisa lebih merasakan kesejahteraan. Mungkin itu saja ya Teh untuk ulas berita hari ini, tapi jangan lupa Balai Periangan TV seperti biasa untuk seluruh Balai Periangan TV bagi yang memerlukan, karena memang ada ragam iklan di sini di halaman terakhir. Harian Umum Koran Kabar Periangan. Bagi yang membutuhkan jasa atau kebutuhan elektronik bisa langsung melihat di halaman koran terakhir ya, lembar terakhir di halaman 7. Di halaman 7. Dan jangan lupa terus pantengin kanal kita, media sosial kita, sehingga Balai Periangan juga tidak ketinggalan informasi menarik kita ya, dari mulai website, kemudian YouTube Periangan TV, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya. Dan bagi yang ingin mengiklankan juga boleh nanti menghubungi tim kami ya. Betul, di kantor Kabar Periangan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk berita informasi hari ini. Jangan sampai masyarakat atau Balai Periangan TV ini ketinggalan informasi di episode berikutnya. Tarifda. Mungkin itu saja. Saya Rosmayanti pamit undur diri dan rekan saya Rifda Zudia. Oke, mungkin mohon maaf ya apabila banyak kesalahan. Nun wal qalami wa yasturun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.